Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kedatangan the one and only AP Boot. Penasaran kan kayak gimana kualitasnya boot yang udah legendaris ini? Langsung aja kita gas. Gue pengen bahas dulu tentang stylenya. Ini stylenya bener-bener clean, nggak pakai macam-macam, nggak pakai neko-neko, all about function. Mau lo ngebacot Doc Mart, white bootnya YSL kek, dan yang lain-lain lebih bagus? No, ini boot yang bagus sebenarnya. Karena apa? Nanti kita akan lihat gimana sebenarnya kualitas bootnya ini. Dan yang jelas, boot ini tuh dipakai sama para legenda, orang-orang yang berjasa membangun negeri ini, dan para pahlawan. Kalau nggak ada mereka, hidup kita tuh bakal susah sehari-hari. Nggak ada tuh kalian bakal lihat kota-kota besar dan megah di Indonesia. Nggak ada kalian lihat kota-kota yang bersih di Indonesia. Nggak ada itu semua. Makanya kita penasaran buat mengecek kualitas boot yang sudah menemani kinerja para pahlawan kita selama ini. Jujur aja ngeliat sekilas tuh udah kerasa banget aura-aura heroiknya. Kayak gimana gitu. Ini jauh lebih manly daripada boot-boot yang kalian suka itu. Terus dari segi bahan, wah ini udah sturdy banget. Bagian luarnya mungkin kepegangnya biasa aja ya, kayak karet gini. Tapi lo harus tahu bagian dalamnya itu feel pegangnya itu lumayan halus loh. Agak-agak premium gitu rasanya. Dilihat dari soalnya aja, gue udah yakin boot ini bakal bertahan lebih dari 2 tahun. Enggak, lebih dari 5 tahun. Karena ya sepenglihatan gue, orang-orang yang pakai boot ini tuh bisa pakai bertahun-tahun lamanya. Bahkan gue sendiri pun ada di rumah yang umurnya udah lebih dari 10 tahun. Terus kalau gue lihat anti-slipnya juga kelihatannya oke banget nih. Gue cukup yakin kalau lo bakal susah jatuh selama pakai sepatu boot ini. Langsung aja kita gas, gimana kualitas boot ini sebenarnya? Bisa. Loh, kok gampang banget, Bos? Salah beli, Bos. Ya, bukan yang safety. Bukan, itu yang biasa. Ya udah, nggak apa-apa. Kita gas aja terus. Gunting harus anvil pun kurasa tidak akan sanggup. Sekeras itu beneran. Hampir, tapi belum. Ini dia guys, AP Boot. Berhubung produser kita salah beli, harusnya beli yang safety, malah beli yang biasa. Ya gue pikir bakal gampang ngebelahnya. Dan itu bener, sampai kira-kira setengah jalan. Sisa setengahnya ini adalah sepatu tersulit yang pernah kita bedah. Lo lihat sendiri. Ini bengkok juga coy. Gergajinya juga sampai bengkok. Saking susahnya, cutter yang kita pakai aja sampai rusak kayak gini. Ini tuh cutter yang udah kuat banget. Gue agak lupa jenis cutternya apa, nanti ditambahin di insert. Dan ini selalu berhasil buat motong sepatu-sepatu yang masuk ke kita. Termasuk kaki yang kemarin susah banget kita potong. Dan AP Boot dengan gampangnya bikin cutter ini patah-patah ujungnya. Dan bukan cuma cutter doang guys. Gergaji kita juga bengkok cuman motong ginian doang. Jujur gue bingung harus gimana, antara harus happy sekaligus harus sedih ya karena peralatan kantor rusak. Tapi gue juga happy karena ya memang AP Boot itu sekeren itu. Lebih keren daripada apa yang orang-orang katakan. Emang boleh kesannya kayak boot murah, dipotong-potong sedikitnya juga gampang, tapi coba deh lu lihat berapa banyak boot yang rusak sampai potong-potong kayak gini di luaran sana. Nggak ada, men. Lu main ke kantor pemadam kebakaran, mungkin lu baru nemu boot yang agak rusak. Itu pun biasanya tahan lama. Kalau kalian lihat memakai casual lain, entah di sawah, entah di proyek, dan yang lain-lain, rasanya bahkan sama semen dan besi aja, boot ini tuh nggak kalah, men. Ya wajar, karena memang sekeras dan separah itu kerasnya. Nah, gue penasaran, pengen tahu tes durometernya segimana, dan gue cek uppernya. Uppernya itu sebenarnya empuk dan lembut, tapi kita pengen tahu aja, seempuk apa sih sebenarnya? Angkanya itu segini, lumayan keras, tapi nggak keras-keras banget. Buat gambaran, ini lebih empuk daripada Sol Continental rubbernya Ultra Boost. Tapi lain cerita sama bagian bawahnya ini. Gue pengen ukur bagian yang paling susah gue potong, itu kira-kira segini.
Ternyata sampai 61 dan ternyata ini adalah angka durometer terkeras untuk sol sepatu yang udah pernah kita coba. Well done, apa buat sesuai ekspektasi. The Legend nggak pernah salah. Terus kalau ngomongin kenyamanan, gue rasa emang kalian bakal lumayan nyaman banget ya di sini. Kalian lihat aja, ini ada bagian kayak apa ya? Gue juga bingung ini jenisnya apa. Apakah mesh? Karena memang ada sedikit kemiripan sama mesh gitu. Ini tipis banget emang, tapi jujur waktu dipegangnya tuh selembut pantat bayi. Tapi emang serius, ini selembut itu. Emang seenak itu. Ya, tapi gue nggak tahu ya, untuk pemakaian lama apakah masih terasa nyaman atau enggak. Karena ya yang kena kaki kalian kan, terutama bagian bawah ini, kalian bakal injek langsung dan berlama-lama di sini saat bertugas. Ya, gue nggak tahu nih apakah selama itu atau enggak. Karena nggak bisa gue coba lama-lama juga. Berhubung ini bukan ukuran gue, kekecilan men. Tapi langsung aja deh kita lihat hasil pengetesan kita di lapangan. Jujur performance-nya bagus banget. Sangat anti air. Gripnya juga oke, jadi rasanya tuh nggak licin di kontur sawah ya yang kayak gini. Ini sawahnya emang lagi kosong karena belum ditanamin lagi dan sangat banyak air menggenangnya. Jadi menurut kita emang perfect banget buat dicoba. Karena rasanya belum cukup, kita lakuin pengetesan kedua dan kali ini di jalanan aspal. Akhirnya kita tes dengan asumsi kamu bakal pakai sepatu ini buat nonton konser Coldplay. Jadi mungkin kamu akan loncat-loncat dan joget-joget di sana dan hasilnya kayak gini. Surprisingly, sepatu ini masih cukup nyaman dipakai joget-joget dan artinya ini recommended banget buat kamu nonton konser Coldplay. Apalagi kalau nanti tanahnya becek di sana. Buat lo yang mau tahu setebal apa, sini gua ukurin. Di titik paling tebal itu kurang lebih tebalnya segini. Lebih tipis dari kangki loh guys, tapi kalau soal kenyamanan nggak usah ditanya. Menang kangki lah. Soal konstruksi, nggak ada macam-macam. Ini jelas bukan Goodyear weld, jelas bukan cementing, tapi ini bener-bener dicetak bareng-bareng kelihatannya. Ataupun kalau nggak dicetak bareng-bareng, kayaknya di molding bareng-bareng. Ini yang gue lihat ada dua mold ya. Mold yang pertama itu adalah solnya, kemudian mold yang kedua adalah bagian uppernya. Nah ini jelas gue nggak terlalu ngerti proses moldingnya gimana, karena gue nggak pernah masuk ke pabrik manufaktur boot karet kayak gini jujur. Berhubung nggak banyak lagi hal yang bisa kita bahas dari sini, gue mau coba bahas hal-hal lain yang belum gue ceritain di awal. Gue baru ngeh ada tulisan Tera di sini. Ini tuh menjelaskan seri Tera dari AP Boot, dan dari hasil gue searching, ini adalah seri yang paling basic buat AP Boot yang biasa kalian temuin di tukang-tukang sampah, boot buat ke kebon, buat ke sawah, dan yang lain-lain sebagainya. Artinya ini adalah boot yang dipakai oleh para pahlawan kita. Terus bagian solnya, gue nemuin tulisan Made in Indonesia, Real Local Pride. Terus yang menarik, gue nemuin tulisan Desain Italia. Sejauh ini gue belum dapat informasi apa artinya desain ini. Apakah ini artinya boot ini didesain di Italia? Wajar menurut gue, mengingat desainnya yang laki dan maco ini. Dan kemudian gue nemuin label ini. Ini tuh label yang mengindikasikan kalau sepatu ini seutuhnya anti air. Waterproof dari bawah, dari atas, dan bagian dalamnya juga betul-betul secure dari air yang akan masuk. Jadi ini adalah real teknologi anti air. Nah, tapi gimana dengan udara? Karena gue penasaran, gue juga tes breathability-nya. Dan hasilnya kayak gini. Betul-betul tidak breathable sama sekali. Tapi menurut gue itu bukanlah sebuah kekurangan, artinya udara yang tipis pun nggak bisa nembus sepatu dewa ini. Apalagi air yang partikelnya lebih gede. Betul saudara-saudara? Betul. Tapi jujur gue belum puas, gue masih pengen ngetes lebih lanjut lagi. Dan selanjutnya gue pengen tahu beratnya tuh sebenarnya segimana sih? Gue kaget loh, beratnya 800 gram, hampir 1 kilo. Padahal jujur kalau dipegang ini rasa-rasanya nggak nyampe 1 kilo deh. Kenapa ya? Apakah karena desain AP Boot yang begitu keren sampai-sampai sepatu seberat ini bisa kerasa ringan? Karena jujur aja, gue ngerasa pegang Doc Mart itu lebih berat daripada pegang AP Boot. Kok bisa ya? Padahal Doc Mart yang ada di studio ini sama-sama ukuran 43, beratnya 644 gram. Ya bisa dibilang bedanya 150 graman lebih, tapi rasanya itu kayak beda 300 sampai 400 gram. Jauh. Gue nggak ngerti loh kenapa. Serius, buat teman-teman yang ngerti, coba tambahin di kolom komentar. Terus, AP Boot ini juga terkenal dengan ketahanan dewanya terhadap api dan tekanan. Nah, berhubung ini bukan sepatu safety, gue nggak yakin akan ketahanan boot ini terhadap tekanan. Jadi, gue nggak akan uji coba deh. Tapi gue penasaran sih, gimana hasilnya kalau boot ini kosongan sampai di lindes mobil? Apakah sekuat itu juga atau enggak? Oh, ternyata hasilnya kayak gini. Well done, good job. Luar biasa sekali AP Boot. Dan tes selanjutnya, gue pengen bakar si AP Boot ini. Ding, goblok aing nang lu rewas anjing. Karanya. Dan hasilnya kayak gitu.
Hasilnya agak di luar ekspektasi, tapi sumpah kita have fun banget dalam semua proses ke bedah AP Boot ini. Ya jujur gue ngarep dia bakal lebih tahan api, tapi ya ini nggak buruk kok. Ya memang bahan karetnya ini agak mirip-mirip ya, deket-deket ke ban dan gampang kebakar, ya itu wajar. Ya mau nggak mau memang kita harus akuin ini bukan safety bootnya dan bukan boot standar pemadam kebakarannya, jadi mau gimana lagi. Tapi itu nggak mengurungkan niat gue untuk memberikan rating buat AP Boot ini. Kalau kemarin gue kasih Docmart itu 5,5 di sini, dan dari seluruh sepatu yang pernah kita bahas tuh gue paling tinggi kasih buat Ultra Boost di sini dengan angka 9. AP Boot ini mau nggak mau harus gue kasih angka 99 dari 10. Kenapa nggak sempurna? Karena sempurna hanya milik Tuhan dan AP Boot ini mendekati sempurna. Luar biasa, cantik, ciamik. Bener-bener layak buat boot yang sudah membangun negeri kita tercinta. Gak ada lagi yang bisa ngalahin AP Boot, jadi kalau nanya, akhirnya ada juga sepatu yang di-review bagus sama tim Shoe Workshop. Ini bukan sepatu yang bagus lagi, tapi ini sepatu kelas dewa. Jadi kalau kalian mau ngerasa dewa dan punya spek di atas rata-rata, pakailah AP Boot kemana-mana. Itu aja dari gua buat bedah sepatu hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kasih tahu next kita harus bedah sepatu apa lagi. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Gue Dimas undur diri dan bye-bye.